Salam BLM. Suara dalam genggaman. Hai semuanya, selamat datang di Salam BLM episode 2. Sebelum melangkah lebih jauh ke hal yang tak kalah seru dari episode 1 kemarin, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak kenalan dulu nih. Oke, perkenalkan, aku Sinta dari BLM dan Dan aku Deb dari BLM tentunya. Nah, di sini kami akan menemani kalian di podcast BLM episode 2 ini, teman-teman. Nah, apa aja nih Sin yang akan kita bahas kali ini? jadi di podcast kali ini tuh topiknya tentang komisi-komisi yang ada di BLM nih. Nah, apa aja sih komisi yang di BLM itu, Dep? Kalau teman-teman ini follow OA kita, OA mungkin sudah pada gak asing lagi dengan 3 komisi yang ada di BLM sendiri tentunya. Nah, komisi tersebut terbagi menjadi 3, yaitu ada aspirasi, legislasi, dan juga kontrol. Oh, iya iya iya. Asik banget nih nanti pasti ngobrolnya. Nah, tapi Yoi, pastinya. siapa aja ya kira-kira narasumbernya? Kamu tahu nggak, Dep? Hmm, mungkin kita persilahkan mereka untuk memperkenalkan diri masing-masing aja kali ya, Sin. Biar, Siap-siap. oke, mungkin bisa diperkenalkan dari aspirasi terlebih dahulu. Monggo, Mas. Ya, oke. Silahkan, Mas. Halo semuanya. Saya Halo. Jody dari Komisi Aspirasi. Tahun ini dapat amanah jadi Ketua Komisi Aspirasi. Oke. Terus bisa dilanjut dengan legislasi. Oke, mungkin halo semuanya. Nama aku Virus dari Komisi Legislasi. Oke. Nah, yang terakhir nih dari kontrol itu sendiri. Oke, baik teman-teman yang lagi mendengarkan podcast ini, perkenalkan nama saya Hafiz Zaki Prasetyo sebagai perwakilan dari Komisi Kontrol. Oke, mungkin itu perkenalan singkat ya dari masing-masing komisi. Mungkin bisa dilanjut aja kali ya, Sin. Mungkin pada kepo semua nih. Oke, sebelumnya mau tanya kabar dulu nih ke Mas Jody, Mas Virus, dan Mas Hafiz. Gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah luar biasa, seperti biasa. Oke, oke. Kalau Mas Virus nih gimana nih? Ya, alhamdulillah sih masih bisa diberi kesempatan buat ikut podcast ini khususnya gitu. Oke, Alhamdulillah baik-baik alhamdulillah aja. ya. Iya, iya. Kalau Mas Hafiz? Ya kalau aku sih ya sehat-sehat aja, belum ada kendala sedikit pun ya. Mungkin sedikit hektik pas EAS kemarin gitu, tapi ya alhamdulillah lancar aja gitu. Oke, oke. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi di sini saya mau tanya, tugas dari setiap komisi itu apa? Mungkin bisa dijelaskan dari komisi aspirasi. Mas Jody dipersilahkan. Ya, oke, baik. Kalau kita ngomongin tugas Komisi Aspirasi, tentunya turunan dari tugas-tugas BLM ya. Bisa teman-teman cek di Mubes 5. Nah, secara umum dari tupoksinya, Komisi Aspirasi punya tiga, tiga fungsi, tiga tugas yang utama. Yang pertama, melakukan penjaringan aspirasi kepada KM. Jadi aspirasinya ini banyak ya, tapi lebih sering ke hal-hal yang menyangkut tugas-tugas BLM, seperti misalnya pembuatan GBHK, kemudian pembuatan UU. Nah, yang melakukan jelas-jelas itu adalah komisi aspirasi, hasilnya diserahkan ke komisi yang lain gitu. Nah, kemudian tugas kedua itu memberikan usulan-usulan kepada BMITS. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu, Komisi Aspirasi menerima beberapa aspirasi ya dari teman-teman KMITS. Ada yang langsung disampaikan ke kami, ada juga yang melalui senatnya. Nah, contohnya itu terkait ini, terkait soal UKT. Nah, beberapa waktu lalu Komisi Aspirasi mendapatkan beberapa aspirasi itu ya dari teman-teman KM terkait dengan UKT tersebut.
Terus kami langsung teruskan ke Kesma BEM-ITS untuk ditindaklanjut. Nah, yang terakhir itu menyelenggarakan musyawarah mahasiswa, Musma ITS, kemudian MTT, musyawarah tingkat tinggi, dan musyawarah tingkat tinggi luar biasa MTT-LB. Ya, intinya 3 itu sih. Siap, Mas. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut ke Komisi Legislasi, Mas Fairuz. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari Komisi Legislasi sendiri, sebenarnya untuk tugasnya itu menjawab tugas BLM ITS ya, yang ada di MUBES itu nomor 3, 4, dan 5 ya. Nomor 3 itu memasyaratkan ketetapan MUBES ITS, lalu yang keempat mengajukan RUU kepada BEM ITS, lalu yang poin 5 itu melakukan penjaringan uji kelayakan kandidat Mahkamah Mahasiswa ITS, seperti itu sih. Kalau di breakdown lagi di pengurusan kali ini, mungkin ada tambahan ya, seperti mengesahkan RUU menjadi UU bersama Perda ITS. Nah, itu mungkin juga tertera pada MUBES seperti itu. Jadi sebenarnya legislasi ini lebih ke apa ya? Lebih ke seputar undang-undang dan performan sih, seperti itu. Garis besarnya. Oke, terima kasih, Mas. Mungkin bisa dilanjut yang terakhir dari Komisi Kontrol, Mas Hafiz. Oke, baik. Kalau bicara tentang Komisi Kontrol ya, tentu saja tidak terlepas dari tugas PLM, yaitu menjadi sistem checks and balance antara eksekutif dan legislatif, sehingga ketika eksekutif di ranah ITS itu kurang performanya, itu tugas dari kami untuk mengevaluasi. Jadi forum-forum evaluasi, lalu ada ketika teman-teman kami ITS meresahkan tentang BEM ITS-nya, itu bisa kami sampaikan langsung gitu ke BEM ITS itu. Lalu tentu untuk akhir-akhir ini Komisi Kontrol itu megang yang namanya pemilu gitu. Setiap pergantian kepengurusan itu pasti lalu ada pemilu ya. Nah, itu kami yang mengarahkan istilahnya mulai dari oprek KPU, lalu setelah ada KPU mengarahkan ke tugas-tugasnya. Jika ada permasalahan tentang pemilu, itu kami yang kasih saran seperti itu. Itu sih garis besar dari tugas Komisi Kontrol. Oke, Mas. Mungkin aku lanjut ya, Sin. Nah, tadi kan dari aspirasi sendiri itu membahas tentang MTT, MUSMA, terus dari legislasi sendiri tadi membahas tentang undang-undang dari ITS itu sendiri dan kontrol. Ada apa ya? Bahasannya itu kan tadi katanya ada check and balance antara eksekutif dan legislatif dan juga pemilu ya di pernyataan yang terakhir. Nah, dari pernyataan Mas Jody, Mas Hafiz dan Mas Fairuz ini kayaknya pasti mengalami kesulitan lah di pandemi ini kan tentunya kan. Untuk pengerjaan tersebut kan pasti akan lebih mudah ya jika dilakukan secara offline. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, apa sih kesulitan dari pernyataan tugas-tugas masing-masing komisi tersebut? Mungkin bisa dijawab dari Mas Fairuz terlebih dahulu ya. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kesulitan ya, sebenarnya apa yang nggak jauh beda sih untuk organisasi ya, khususnya sekarang aku di BLM gitu, jadi komisi legislasi seperti itu. Bedanya apa sama waktu offline yang kemarin? Sebenarnya ada positifnya sih kalau waktu online ini. Jadi gini, mungkin banyak sih yang bisa kita kerjain itu kayak paralel gitu. Kalau mungkin offline kemarin kita mungkin harus kayak apa ya, nunggu orang nyempetin waktu terus kita ngumpul gitu. Kita nggak bisa ngerjain kayak apa ya, kayak paralel gitu, kayak aku ngerjain bagian ini, kamu ngerjain bagian itu. Nah gitu sih. Jadi menurutku ada plusnya di situ sih. Nah tapi minusnya ya mungkin kurangnya partisipasi sih gitu. Jadi mungkin karena kita nggak bisa apa ya, bikin janjian atau kesibukan masing-masing itu kita nggak tahu karena pada nggak di kampus. Jadi ya
ganti-gantian lah orang-orang yang datang itu nggak yang mau bahas UU atau yang mau nyelenggarain forum itu jadi nggak bisa maksimal itu sih gitu. Mungkin apa ya dari sense of belongingnya itu berkurang sih kalau online itu. Cuman dari sisi efektivitasnya mungkin hampir sama sih. Bahkan lebih lebih bagus di online gitu. Karena ya tadi kita bisa kerja paralel gitu. Karena kan kita lebih ke perundang-undangan sih ya. Jadi kita kayak baca lagi, review lagi seperti itu sih. Kalau dari Komisi Legislasi sendiri sih mungkin kayak gitu. Jadi ada plus ada minusnya juga. Oke, mungkin paralel sendiri nih bahasa lainnya double device kali ya, Mas. Jadi bisa mengerjakan dua hal di satu hal yang sama, mungkin seperti itu ya, Mas. Gimana nih, Ya Mas? bisa ya bisa dibilang seperti itu sih. Jadi gimana ya kalau di legislasi itu karena aku orangnya juga apa ya mungkin karena aku lihat dari teman-teman juga kalau diajak ketemu itu kayak kita janjian jam berapa ntar ketemu jam berapa gitu mungkin ya tadi sih dari sense of belongingnya teman-teman waktu online ini berkurang jadi ya aku kerja paralel aja jadi aku lebih ke plotting gitu ngasih job desk kamu bagian ini pasal pasal ini bagian ini bab ini seperti itu sih kalau mungkin kita ngerjain UU-nya sama kayak nyelenggarain forum juga seperti itu. Jadi kayak misal ada yang nggak bisa datang, tapi harus nyari temennya gitu yang bisa datang. Jadi kayak kita tetap jalan meskipun ya nggak bisa sama-sama gitu sih. Tugasnya tetap bisa tercapai gitu sih. Oke, terima kasih Mas Fairuz. Mungkin bisa dilanjut ke Mas Hafiz mungkin dari Komisi Kontrol. Oke, baik. Karena komisi kontrol ini lebih ke dua arah ya, sejalan beriringan dengan eksekutif itu. Ya jadinya ketika eksekutif itu kesulitan mungkin tentang pokernya yang harus dimanfaatkan karena COVID-19, kendala sih nggak ada ya, malah di kala pandemi ini kan lebih banyak orang yang istilahnya punya banyak waktu ya, banyak punya waktu untuk nge-zoom, lalu itu juga mendukung di saat perjalanan pemilu itu tadi. Nah, ketika orang-orang banyak punya waktu buat nge-zoom, itu pastinya kami jadinya nggak kesusahan ketika menjalankan yang namanya pemilu. Ya, walaupun untuk saat ini peserta pemilunya mungkin yang tadi Presiden BEM sudah mencukupi, tapi untuk Dewan mungkin kurang gitu sih. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Tapi overall untuk kontrol sendiri nih masih tetap istilahnya masih tetap berjalan ya Mas, meskipun online seperti ini kan Mas. Apa ya, banyak terbantu lah dalam online seperti ini atau bagaimana Mas? Oke, ada positif dan negatifnya ya ketika online seperti ini. Yang negatifnya ketika ada salah tangkap antara BEM dan PLM itu terkadang nggak bisa di cross check langsung gitu. Kan kalau misalnya online itu lebih besar kemungkinan untuk salah tangkap ketimbang offline seperti itu. Jadinya kami berusaha ekstra untuk menyinkronkan antara kemauan BEM dan kemauan dari PLM. Kalau positifnya mungkin bisa dilihat ya untuk pemilu saat ini ya untuk PLSBM-nya lancar-lancar aja untuk pendaftaran untuk PLSBM-nya. Tapi untuk dewannya mungkin karena kekurangan pengetahuan dari KMITAS tentang dewan, jadinya untuk saat ini masih belum memenuhi untuk dilanjutkan ke step pemilu selanjutnya gitu. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Mungkin bisa dilanjut ke Mas Jody dari Komisi Aspirasi. Ya, oke baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi kalau ngomongin soal kesulitan itu ya mirip-mirip lah sama dua teman saya tadi ya. Cuman kalau untuk saya pribadi ya, saya lebih suka bekerja secara offline ketimbang online. Jadi online ini cukup menyita banyak
konsentrasi lah, menyita banyak kesulitan gitu kalau bagi saya sih ya. Cuman sejauh ini ya alhamdulillah bisa diatasi, tapi terkait untuk pas pelaksanaan tugas-tugas itu ya, contohnya Jaras lah. Kalau misalnya offline kan enak nih, anggaplah kita lagi cangkruk, terus ada teman 5 orang suruh ngisi cepat. Kalau online itu susah. Misal apa nge-PC teman-teman di himpunan gitu kan, bilang yuk yuk isi dong gitu kan, dia bilang oke siap gitu. Terus ternyata ditunggu 2 hari nggak keisi gitu kan. Kalau kalau pas lagi offline kan enak nih, bisa langsung ditembak, itu juga enak. Terus juga misal ketika ngadain musma ya, lebih enak sebenarnya ketika diskusi itu dilakukan secara offline. Nah, sejauh pengalaman ini, online ini tuh yang ngomong cuma itu aja gitu loh. Kayak anggaplah KM yang hadir ada 50, yang ngomong cuma 1, 2, 3, 4. Beda ketika offline kan kayak semua orang tuh lebih bisa didengar gitu loh ketimbang ketika online. Kayak misalnya satu orang udah ngomong tuh susah gitu loh kalau yang lain tuh mau masuk ke pembicaraan gitu kan. Jadi itu sih kendala terbesar bagi kami yang aspirasi ya terkait dengan pelaksanaan tugas. Tapi ya alhamdulillah tetap masih bisa terkendali gitu. Oke Mas, bener banget itu yang dijelasin tadi perihal aspirasi dari KMITS itu sendiri, di mana kita ambil contoh kayak UK atau enggak yang lagi hangat-hangatnya ini scam ya. Nah banyak teman-temanku juga mungkin ada teman-teman yang pendengar juga di sini pasti sambat-sambat tanpa memberikan aspirasinya gitu, masih malas gitu ya. Kalau kayak gitu kan kapan bisa dikaji sama mereka gitu loh. Mungkin seperti itu ya Mas Jun. Iya, benar banget gitu. Soalnya ya gimana ya kalau kalau terkait aspirasi itu lebih enak kalau dengar langsung gitu. Kayak anggaplah tongkrongan nih kan teman-teman di sekeliling kita di himpunan itu kan oh iya berarti benar nih kan. Tapi kalau disuruh ngisi sesuatu itu pasti tuh orang lebih malas gitu loh. Kayak ya aku pribadi pun kalau disuruh ngisi-ngisi kuesioner gitu kan agak malas itu kan. Lebih enak kalau langsung ngomong gitu. Jadi informasi lebih cepat tersampaikan lewat online gini. Bener. Karena ya emang aku pribadi juga ya Mas, kayak ngerasain gitu, aduh kok banyak isiannya gitu loh. Tapi kan balik lagi ke keresahanku emang ya ini cuma satu-satunya jalan untuk mengaspirasi apa yang aku pengen untuk kedepannya di ITS itu untuk lebih baik lah setidaknya. Mempermudah lah intinya. Mungkin seperti itu ya Mas. Iya, benar. Nah, seru banget sih tadi pembahasannya tentang kesulitan yang dirasakan di tengah pandemi gitu. Jadi kayak memberikan gambaran kepada pendengar podcast ini. Biar misalnya mau daftar BLM itu ada pandangan seenggaknya. Nah, karena tadi udah bahas kesulitan di masa pandemi ini, buat Mas Jody, Mas Ferus, dan Mas Hafiz, menurut Mas Jody, Mas Ferus, dan Mas Hafiz, apa sih enak dan gak enaknya jadi ketua komisi di BLM? Mungkin bisa dimulai dari Mas Hafiz, komisi kontrol. Nggak enaknya sih tentunya tanggung jawab besar itu nggak enaknya. Jadi kalau misalnya ada yang berkaitan dengan BEM yang kinerjanya kurang baik, itu biasanya selain menyampaikan lewat aspirasi juga menyampaikan lewat kontrol gitu. Mungkin biasanya di KMITS misal BEM-nya kurang ini, di situ mesti yang disangkut pautin komisi kontrolnya gimana ini kok kinerja BEM-nya nggak dievaluasi gitu. Lalu enaknya sih sebenarnya nggak ada. Maksudnya ya mungkin lebih banyak kenal ya, karena sebagai ketua komisi itu biasanya di luar dari divisi-divisi yang ada, jadi bisa melihat evaluasi itu secara luas gitu. Jadinya mungkin nggak terpaku di bidang apa yang dievaluasi gitu. Kita bisa tahu semua bidang yang dievaluasi. Misal ketika kita jadi anggota pastinya berada di kota-kota yang sama gitu. Maksudnya ya kalau misalnya anggota yang diplot di divisi sosmas ya mungkin
evaluasi yang diketahui seputar Sosmas. Mungkin yang lain, evaluasi yang lain di luar bidang Sosmas itu mungkin sedikit ya, mungkin bisa diketahui cuman pas rapat mingguan atau rapat bulanan gitu. Itu sih enaknya dan nggak enaknya jadi ketua. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Mungkin bisa dilanjut ke Mas Jody dari Komisi Aspirasi. Iya, oke baik. Terima kasih kesempatannya. Kalau nggak enak, pertama amanah ya. Jadi memegang amanah itu nggak enak. Ya mungkin banyak orang yang senang dengan amanah, tapi kalau aku pribadi nggak begitu suka gitu ketika diberi amanah karena tanggung jawabnya tidak semudah yang dipikirkan gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan online ini ya, itu nggak enak banget. Komunikasi terhalang, terkendala, jadinya ketika mulai menjalankan apa yang harus kita kerjakan tuh agak susah gitu. Mungkin itu, tapi kalau enaknya tuh alhamdulillah juga banyak enaknya ya. Misalnya di Senat ya, teman-teman Senat di aspirasi kan berenam termasuk sama saya itu alhamdulillah komunikasi dan bondingnya kami itu baik dan teman-teman semua juga enak diajak kerjasama. Akhirnya ketika kami melakukan tugas-tugas yang harusnya kami lakukan itu juga berjalan dengan maksimal gitu, tidak tidak tersiak-siak ya. Kemudian juga pas staff juga ya. Jadi sebenarnya ya kami pun juga tidak membayangkan itu kalau ternyata staff yang akan ke aspirasi itu rame dan saking ramenya pun kami juga sampai bingung ini gimana ngaturnya. Nah dari situ kami mulai mikir wah ternyata aspirasi ini juga dicintai gitu lah. Kayak banyak yang memang menganggap ini penting gitu. Alhamdulillah juga staff-staff yang ada pun juga apa ya kayak enak lah kerjasamanya gitu. Diberikan tugas jalan, komunikasi juga lancar. Ya mungkin itu sih enak gak enaknya sejauh ini. Oke, mungkin bisa dilanjut ke Mas Fairuz dari Komisi Legislasi. Oke, terima kasih Sinta. Jadi mungkin kalau dari aku sendiri ya, jadi ketua komisi itu enaknya apa sih gitu. Jadi gimana ya? Mungkin dari sini aku tahu sih kayak aku kan megang banyak orang gitu. Ada sekitar berapa ya? 12 lah, 12 orang. Nah, di komisi legislasi itu dari senatnya. Terus ada staff itu 5 gitu. Jadi gimana ya? Karakter mereka tuh beda-beda gitu. Jadi mungkin aku juga nggak seberapa mengulik sih tentang karakter mereka. Cuman dari penugasan-penugasan, dari job desk yang aku bagi, dari apa ya, dari komen yang aku kasih ke mereka itu ada feedbacknya masing-masing. Nah di situ aku tahu gitu, oh orang ini kayak gimana gitu, nggak bisa diginiin atau ada yang harus di treatment seperti ini, ada yang dikasih treatment khusus baru bisa dia jalan kayak gitu sih. Jadi mungkin lebih ke kayak tau lah kayak sebenarnya banyak kok orang-orang itu yang sebenarnya tuh mau untuk bergerak tapi ya itu sih butuh treatment khusus itu sih buat bisa bisa biar bisa dia bergerak itu sih. Kalau nggak enaknya sih mungkin dari ketua itu menurutku beban moral gitu. Jadi kalau kayak misal kita tuh nggak bisa ibaratnya nih ya kita ke kolam renang gitu kita nggak bisa cuman nyelupin kaki doang. Kita harus apa ya kayak nyembur langsung gitu sih biar kayak apa ya kayak all out gitu sih kalau jadi ketua itu. Jadi kayak mungkin tembok terakhir dari suatu komisi dari suatu apa ya badan itu ya ketuanya itu sendiri gitu loh. Kayak misal nggak ada orang yang mau ngerjain tugasnya, nggak ada orang yang mau ngerjain job desk-nya, jadi ya balik lagi ke ketuanya gitu loh. Apakah mau ikut-ikutan sama yang nggak mau ngerjain atau dia tuh kayak take part sendiri gitu, jadi solo player gitu. Jadi kayak ya tuh udah konsekuensi gitu sih. Jadi gak enaknya di situ sih. Cuman kalau mungkin case yang tadi belum sampai kejadian sih ya. Jadi mungkin di legislasi ini orangnya paling banyak untuk dalam hal senat ya. Cuman apa ya mungkin ya itu tadi sih banyak dari teman-teman legislasi ini yang menurutku butuh treatment khusus gitu sih. Alhamdulillah juga dibantu sama Sekjen Senat juga itu ada Gala itu yang sering ngubungin mereka. Jadi ya meskipun kayaknya nggak pernah full team deh. Kalau kita rapat itu, kalau kita bahas itu nggak pernah full team. Cuman ada sih orang yang pasti datang itu ada gitu. Jadi kayak yang rapat ya dikit tapi kita tetap jalan sih gitu. Soalnya gini sih, dari legislasi sendiri
bikin UU ya, itu kita PR kita ada banyak banget gitu. Kalau misal aku nungguin mereka buat mereka gerak, dengan mereka udah apa ya, mungkin aku udah kasih treatment, mungkin nggak tepat atau gimana. Kalau aku ngasih treatment mereka, mungkin jobku yang tadi, yang PR-PR tadi itu nggak akan kelaksana gitu sih. Jadi bukan berarti dikorbankan, tapi lebih ke apa ya, aku adjust lah gitu. Jadi kayak aku balancein sih. Aku tetap ngerjain job deskku sebagai ketua komisi legislasi dengan segala PR-PR-nya. Aku juga apa ya, secara mungkin sense of belonging sih. Bilangnya tuh juga aku jadi dikit lah gitu. Meskipun ya ada job desk-nya sendiri di BLM gitu sih. Kayak gitu sih. Mungkin jadi ya apa ya, ada plusnya ada minusnya juga gitu sih. Oke Mas, mungkin menarik-menarik ya dari jawaban Mas Fairuz, Mas Jody, dan Mas Hafiz itu sendiri. Karena emang benar kalau online ini ada kesulitan. Ya banyak alasan lah kan, kita kan nggak bisa samperin lah masing-masing personal itu di mana atau lagi ngapain atau sedang apa kan, pasti nggak bisa tahu lah kita. Mungkin itu menjadi suatu hal yang bisa dibilang kendala lah intinya kalau dalam organisasi dalam pandemi seperti ini mungkin. Nah, mungkin pertanyaannya bisa dilanjut. eh, udah apa ya? Tadi kan sudah membahas tentang enak dan gak enaknya. Nah, mungkin kesannya itu sendiri. Nah, kesan selama jadi ketua komisi itu seperti apa? Apa aja yang didapat? Apakah relasi atau insight baru atau bisa dikenal banyak orang atau gimana nih? Mungkin bisa dari Mas Virus terlebih dahulu. Oke, terima kasih dari Dep ya. Ya mungkin kesan ya. Kesan tuh karena mungkin aku bukan dari orang yang apa ya, yang organisasi yang kayak Hima gitu, yang aku dari UKM kan basicnya. Jadi aku dulu di UKM itu 2 tahun di sana. Jadi mungkin apa ya, aku tahu sih bedanya kayak ranahnya BLM sama ranahnya UKM atau LM itu apa ya, beda jauh gitu loh. Jadi mungkin orang-orangnya juga beda jauh, mungkin pemikiran-pemikirannya gitu. Jadi kesannya sih ya itu tadi sih, mungkin banyak sih keberagaman tuh yang ada di ITS ya khususnya gitu. Nah, setiap keberagaman itu harus disikapi dengan apa ya, kayak treatment masing-masing gitu. Sebenarnya nggak ada yang apa yang ini yang buruk atau yang baik, itu nggak ada sih. Itu dari perspektif kita aja gitu. Yang terpenting itu tadi sih, kita sikap kita tuh gimana menyikapi kayak apa-apa yang sekiranya kita tuh punya charge gitu, take charge di hal itu gitu. Jadi lebih ke apa ya, manage yang yang terutama sih manage diri aku sendiri, kayak kalau ada orang kayak gini aku apain gitu. Aku treatment kayak gimana gitu sih. Bedanya seperti itu kalau kesannya. Terus sama itu tadi sih, mungkin karena ini ranahnya ITS ya, mungkin apa ya, lebih 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 banyak sih pemikiran-pemikiran yang masuk, khususnya waktu forum, waktu jaras gitu. Aku juga apa ya, baru pertama kali ini sih berhubungan sama BMITS, khususnya kayak bikin UU gitu. Kayak ada masukan juga. Jadi apa ya, sumbernya tuh banyak gitu loh, banyak suara yang masuk. Jadi lebih banyak insight lah dari apa ya, dari pembuatan gitu, dari pembuatan UU misalnya, atau mungkin dari hasil jarah atau hasil forum gitu sih. Jadi kayak keragaman tuh ada gitu. Eh, jadi kita bisa apa ya, sebisa mungkin kita harus memanfaatkannya gitu sih. Karena ya itu mungkin apa ya, bisa arahnya membangun, bisa merusak juga. Nah, kita tuh ngusahain yang membangun gitu, biar ya itu tadi kita berkembang sama-sama juga. Di organisasi manapun ya, nggak hanya BLM ITS ya, mungkin ada BEM ITS atau himpunan mungkin, seperti itu. Oke Mas, mungkin aku penasaran kalau dari UKM apa nih Mas Virus? Dulu aku dari UKM bidang seni itu UKM VSNMC. Kalau belum tahu itu marching band. Oh, UKM Marching Band ya. Mungkin teman-teman pendengar di sini ada yang dari UKM Marching Band bisa banget menerusin tonggak estafet dari Mas Virus ini menjadi salah satu komisi di BLM tentunya, karena menjadi komisi tidak memandang dari siapapun, dari manapun, dari UKM oke, dari himpunan juga bisa. Jadi mungkin seperti itu ya Mas Virus. Iya, bener banget sih. Jadi kayak apa ya, mungkin kalau tadi aku awalnya sih nyoba-nyoba, cuma itu tadi sih, kalau emang udah masuk ya, kalian nggak bisa cuman nyelupin kaki di kolam gitu sih analoginya. Jadi kan harus nyebur juga, biar tahu sih kayak dalamnya tuh kayak apa gitu sih. Jadi kan bisa eksplor itu
ketika kalian tuh benar-benar all out gitu di suatu hal itu. Seperti itu Oke, mungkin. menarik. Mungkin bisa dilanjut ya ke Mas Hafiz mungkin apa nih kesannya menjadi ketua komisi? Oke, kesannya mungkin kesannya sudah tertebak sih dari awal aku daftar jadi PLM itu pasti nanti tugas-tugasnya PLM aku udah tahu apa-apa aja yang menjadi tugasnya PLM, lalu tentunya pada saat rapat perdana sama teman-teman dewan kebetulan saya sendiri yang mengajukan diri jadi kontrol. Mungkin awalnya teman-teman dari dewan beranggapan bahwa saya sama dengan saya berasal dari fakultas yang sama dengan Tasbem, nanti jadinya bias evaluasi saya, tapi saya katakan bahwa saya itu dari awal organisasi itu selalu berada di legislatif, nggak pernah di eksekutif seperti itu. Jadi dari awal terjun ke organisasi itu selalu dari jurusan, lalu dulu FMKSD itu saya menjabat jadi legislatifnya, nggak pernah saya terjun ke eksekutifnya gitu. Nah, karena saya yakin bahwa pengalaman saya selama jadi legislatif di fakultas maupun di jurusan membuat saya itu lebih kritis terhadap eksekutif. Ya, walaupun saya itu belum punya pandangan sama sekali tentang eksekutif, namun poin tersebutlah yang membuat saya lebih kritis gitu. Kan ada perumpamaan bahwa orang baru pasti akan peka gitu. Ada salah sedikit pasti peka. Kok gini, kok emang di eksekutif itu seperti ini ya? Itu biasanya emang kalau misalnya belum pernah sama sekali ikut yang namanya eksekutif itu bakal mempertanyakan itu, banyak mempertanyakan gitu. Nah itu mungkin itu yang membuat saya kesan pertama saat jadi komisi kontrol adalah ya udah ketebak, itu udah saya jalankan ketika saya jadi legislatif di jurusan maupun legislatif di fakultas gitu. Oke, menarik juga nih. Mungkin dari yang apa yang telah dipaparkan sama Mas Hafiz tadi, yang poin yang bisa aku ambil itu harus berani mengambil kesempatan ya tentunya. Karena kesempatan yang pertama itu nggak datang 2 kali. Jadi teman-teman di sini juga bisa banget mengambil apa yang dilakukan seperti Mas Hafiz itu sendiri ya. Mungkin seperti itu ya Mas garis besarnya. Ya gitu, sama satu lagi kalau misal teman-teman ragu ketika masuk nantinya akan mendaftar jadi dewan maupun yang sudah mendaftar menjadi senat, ya teman-teman bakal tahu ketika teman-teman sudah ada di tempat tersebut gitu. Teman-teman mau ngapain, teman-teman mau ambil apa aja di BLM itu ya semua lini legislatif ada di situ. Bahkan yang menyerempet tentang eksekutif juga ada di situ, yaitu di kontrol gitu. Nah, iya itu juga. Karena kalau teman-teman di sini juga ragu-ragu, nggak daftar, ntar keburu sudah tutup dong pendaftarannya, ntar nggak keambil kesempatannya, gitu kan sayang aja gitu loh. Oke, menarik nih. Mungkin bisa dilanjut ke Mas Jody dari aspirasi itu sendiri. Iya, oke baik. Terima kasih kesempatannya. Bagi saya pribadi, BLM itu adalah akhir ya, kayak garis finish dari perjalanan saya di KMITS. Dari semester 1 sampai sekarang sudah banyak tempat yang saya masuki ya, baik itu student chapter, UKM, LMB, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Dan terakhir ini adalah LMB, sekaligus menjadi chapter terakhir ya dari perjalanan saya gitu. Nah, banyak hal yang saya dapatkan di sini ya, terutama relasi. Jadi saya bisa kenal Mas Hafiz, Mas Irus, Puspita, Sinta, sama
Dava juga karena masuk BLM gitu. Ada banyak teman yang saya kenal di sini. Dari total jumlah senat yang 20-an ditambah dengan staff itu lebih dari cukup lah untuk lingkaran pertemanan baru gitu. Nah, kemudian juga saya dapat ilmu-ilmu ya terkait dengan legislatif. Karena memang saya pribadi pun butuh ya, karena saya juga dapat amanah jadi legislatif di himpunan, yang mana himpunan saya kan masih baru ya, saya dari Teknik Geofisika, himpunannya masih baru, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaikin. Nah, ilmu yang saya dapatkan dari sini saya bawa ke himpunan dan alhamdulillah banyak perubahan baik yang terjadi di himpunan saya gitu. Jadi itu sih, jadi kayak banyak hal yang saya dapatkan gitu. Pengalaman, waktu, teman, dan semuanya. Dan saya harap teman-teman yang lain yang mendengarkan itu tidak menyanyiakan waktu teman-teman gitu loh. Mungkin bagi yang masih mahasiswa baru ya kayak merasa bahwa wah di kampus masih lama gitu. Tapi bagi kalau kalian sudah masuk ke tahun keempat, tahun terakhir itu merasa kayak wah sedih nih kan yang bentar lagi mau meninggalkan kampus gitu. Kayak kalau teman-teman tidak mengambil kesempatan yang ada, tidak mencoba hal-hal yang baru, tidak men-challenge diri teman-teman, sangat disayangkan gitu loh. Kayak waktu dan umur teman-teman akan terbuang. Karena ingat, saya punya prinsip ya, mahasiswa itu adalah masa terakhir ya, masa kanak-kanak terakhir bagi saya gitu. Karena kalau setelah lulus, setelah melepas gelar mahasiswa itu sudah tidak bisa lagi untuk membuat kesalahan gitu kan, sudah harus benar gitu, sudah masuk ke masyarakat. Tapi kalau dalam mahasiswa saya salah pun masih tetap dimaafkan gitu loh, masih dianggap sebagai proses belajar. Jadi itu sih kalau dari saya. Oke, Mas Jody, terima kasih atas paparannya. Mungkin yang bisa aku ambil itu ilmu ya, karena ilmu dalam berorganisasi itu tentunya nggak ada di mata kuliah manapun. Nah, jadi bagi teman-teman semua ini emang tidak diwajibkan untuk berorganisasi, namun banyak hal yang bisa kalian dapat di organisasi tentunya. Nah, seperti halnya dari Mas Jody paparkan tadi. Nah, bisa dari relasi, bisa dari pengetahuan umum tentang legislasi itu sendiri, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin seperti itu ya, Mas Jody. Iya benar banget. Dan satu lagi terakhir, mungkin nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Mungkin Dava 10 tahun lagi kan jadi anggota DPR gitu ya, atau mungkin Mas Hafiz jadi anggota DPR yang mengontrol presiden gitu. Kita nggak tahu ya. Jadi mungkin BLM ini bisa menjadi tempat buat belajar gitu ya terkait dengan legislatif, baik itu di ranah legislasi, kontrol maupun di aspirasi. Karena yang saya rasakan banyak hal-hal yang tidak dimiliki oleh anggota DPR yang sekarang gitu. Nah, jadi ketika teman-teman mencoba untuk masuk ke BLM, teman-teman akan dapat ilmu-ilmu itu, dan ketika teman-teman terapkan nanti di masyarakat, entah itu lewat pemerintahan atau mungkin yang lain, itu juga pasti bisa hidup atau hal-hal yang kalian kerjakan itu lebih baik. Wih, mantap, mantap, mantap nih, Mas, mantap. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut sama Sinta kali ya? Oke, Dava, terima kasih. Wah, ini menarik banget sih pembahasannya, keren banget dari masing-masing ketua komisi. Mungkin bisa buat para pendengar juga menarik buat para pendengar ini bisa daftar ke BLM dan mendapatkan hal-hal positif yang tadi udah disebutkan sama Mas Jody, Mas Feres, dan Mas Hafiz. Oke, karena tadi kita udah bahas kesan, nah sekarang kan juga udah apa ya, kayak masa di oprek dewan gitu. Jadi pertanyaan terakhir juga ini sebagai penutup, mungkin ada pesan buat ketua komisi yang selanjutnya bakal meneruskan jabatan menjadi ketua komisi selanjutnya. Mungkin bisa dimulai dari Mas Jody. Ya, oke baik. Terima kasih kesempatannya. Kalau dari aku ya untuk ketua komisi aspirasi berikutnya, pertama saya harap kalian ya atau yang akan menjadi ketua komisi aspirasi itu lebih peka, karena jujur saya rasa masih belum melaksanakan tugas aspirasi dengan maksimal gitu ya. Jadi saya harap kedepannya juga lebih maksimal, karena ingat mahasiswa KM ya, KMITS D4 dan S1 itu ada banyak, dan tidak semua orang itu bisa mengutarakan aspirasinya. Kayak tidak semua orang tuh bisa mengeluarkan isi pikiran dan isi hatinya. Jadi
teman-teman harus lebih peka gitu. Apa yang diinginkan oleh mahasiswa, apa yang diinginkan oleh teman-teman KM itu yang teman-teman dengarkan dan aspirasikan gitu. Nah, kemudian yang kedua, jujur saya sendiri masih terkotak ya dengan definisi aspirasi gitu. Mungkin saya harap ketua berikutnya itu lebih bisa mendefinisikan aspirasi di BLM itu apa sih? Karena kalau ngomongin aspirasi, semua pihak membawa aspirasi. MWA membawa aspirasi, BEM membawa aspirasi, himpunan membawa aspirasi, bahkan pribadi pun membawa aspirasinya sendiri gitu loh. Kayak aspirasi apa sih yang sebenarnya yang dibawa oleh BLM itu? Aspirasi seperti apa yang kita dengar, aspirasi seperti apa yang kita sampaikan. Nah, saya harap ketua komisi berikutnya tuh lebih bisa mendefinisikan hal ini. Dan terakhir, saya harap komisi aspirasi berikutnya tuh lebih tetap menjaga keharmonisan yang ada di dalamnya, baik itu antar senat maupun dengan stafnya. Saya harap atmosfer aspirasi yang baik ini tetap terjaga sampai seterusnya. Mungkin itu sih. Terima kasih. Oke, Mas Jody, terima kasih. Semoga nanti ketua komisi aspirasi berikutnya bisa menjalankan apa yang Mas Jody pesankan. Ya, untuk selanjutnya mungkin bisa Mas Fairuz dari Komisi Legislasi, apa pesannya nih buat ketua komisi yang bakal menjabat selanjutnya? Oke, terima kasih Sinta pertanyaannya. Jadi mungkin pesan buat ketua komisi ya. Jadi apa ya? Mungkin aku pesannya bukan buat ketua komisi sih, tapi buat apa ya? Mungkin calon dewan dan senat ya. Jadi yang aku dapat selama kurang lebih hampir setahun ini di sini tuh apa ya? Mungkin kebanyakan dari kalian itu kayak gimana ya? Kayak bukan kemauan sendiri untuk terjun di BLM-itas ini. Mungkin kalian apa ya, kayak mungkin dipaksa gitu atau ditawarin terus kayak ya udah aku aja, mungkin kayak gitu ya. Tapi sebenarnya apa ya, kalau bisa ngambil positifnya tuh sebenarnya kan bisa ngambil banyak banget gitu dari organisasi khususnya di BLM ini gitu. Jadi bukan pilihan karena kalian sendiri gitu. Jadi bukan berarti kalian bisa apa ya, kayak melempar tanggung jawab gitu loh. Jadi di sini tuh kita sama-sama gitu, kita belajar bareng gitu. Mungkin kalian minder atau apa, kalian ada masalah ya monggo cerita gitu. Jadi lebih apa ya, lebih lah mungkin buat teman-teman senat dan dewan nantinya ya gitu. Karena mungkin kalau dewan kan emang mereka kampanye gitu. Tapi kalau senat setauku kan apa ya, kayak utusan dari himpunan masing-masing ya, mungkin ada yang apa ya, yang asal utus aja gitu, bukan kemauannya bukan kemauannya sendiri seperti itu sih. Jadi agak berat hati menjalankan tugasnya atau seperti apa atau mager itu ya mungkin wajar sih gitu. Karena ya mungkin bukan pilihan kalian, cuman ya itu tadi sih. Cobalah apa ya, kayak lihat sisi positifnya gitu loh. Mungkin kalian dipilih meskipun bukan kemauan kalian sendiri, tapi itu bisa jadi sisi positif gitu buat kalian. Kalian bisa ambil banyak di ini. Kayak apa ya? Tadi udah air nyemplungin kaki di air, tapi kan ya harus all out gitu, kan harus masuk gitu, biar tahu dalamnya seperti apa, dinginnya itu seperti apa gitu. Nah, setelah kalian tahu, nah kan bisa ngasih treatment lah, enaknya tuh aku apain sih gitu, aku harus ngapain di sini, seperti itu sih. Jadi apa ya, emang awalnya susah, tapi kan kebiasa ya, ntar ya jadi biasa aja, nggak ada susah-susahnya gitu. Gitu sih. Mungkin apa yang penting itu konsisten aja sih. Oke, Mas Fairuz. Buat jawabannya, mungkin yang terakhir dari Mas Hafiz. Oke, untuk penerus dari Dewan maupun Senat, kebetulan BLM ini juga juga berubah karena Mubes yang baru dan baru saja berubah. Banyak yang harus disesuaikan lagi. Mungkin dari pelaksanaan NTT maupun pelaksanaan evaluasi terhadap BEM maupun yang lain yang berkaitan dengan BLM. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin bisa ditata kembali, bisa dilihat apa saja yang
sebelumnya belum belum diterapkan pada kepengurusan sekarang untuk diterapkan di kepengurusan selanjutnya. Karena seperti yang kita tahu, BLM ini kan baru berubah dari DPM ke BLM, lalu juga menyesuaikan lagi karena corona, karena pandemi itu. Jadinya mungkin untuk pengurusan sekarang belum optimal untuk penerapan MUBES-nya ke lini-lini di BLM. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk seluruhnya mungkin dari penerus komisi kontrol maupun penerus komisi legislasi maupun komisi aspirasi. Jadi untuk penerapan MUBES bisa didekatkan lagi gitu untuk ukuran selanjutnya, karena menurut kacamata saya kan udah diusahakan untuk pada pengurusan sekarang itu udah di stop di satu kepengurusan gitu, maksudnya nggak dibiarin buat molor gitu, molor setengah tahun sehingga nanti kedepannya juga molor-molor lagi. Jadinya untuk kepengurusan kedepannya bisa dioptimalkan gitu, waktu yang utuh, ditambah lagi teman-teman dari eksekutif juga kan merasakan hal yang sama ya ketika masih di himpunannya masing-masing kan juga merasakan yang namanya proker yang ditunda karena pandemi dan lain sebagainya. Itu mungkin udah sama-sama tahu bagaimana cara untuk membenahinya. Mungkin bisa kedepannya bisa lebih optimal lagi dengan disesuaikan dengan mungkin kedepannya kalau misal masih berjalan dengan online ya disesuaikan lagi seperti itu. Oke, Mas Hafiz, terima kasih atas jawabannya. Buat para pendengar podcast ini yang nantinya akan menjadi dewan, menjadi senat, menjadi ketua komisi, mungkin ini bisa jadi catatan penting ya, poin penting pesan dari para ketua komisi ini untuk nantinya ketika para pendengar ini terjun ke BLM, masuk di BLM itu bisa membawa BLM menjadi jauh lebih baik seperti itu. Mungkin dilanjut, Dava. Oke, makasih Sinta. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, sembari kita menutup podcast kita hari ini. Ya, ini pertanyaan itu nggak terlalu nggak terlalu serius lah intinya, santai aja. Mungkin kami juga pengen tahu nih quotes apa aja nih, quotes dari motivasi lah, quotes motivasi dari Mas Dondi, Mas Fairuz maupun Mas Hafiz sampai ke titik menjadi ketua komisi kali ini. Mungkin bisa sedikit di-share quotes-nya seperti apa? Siapa tahu para pendengar podcast BLM kali ini bisa mencontoh lah setidaknya. Mempraktekannya juga di kehidupannya, mungkin seperti itu. Bisa dari Mas Jody? Ya. Oke, quote ya, quote Iya, Mas. dari quote. Kalau quote saya yang selalu saya pegang, bahkan saya taruh di CV saya gitu ya. Quote saya itu I am more than this. Saya lebih dari ini. Jadi ketika saya melakukan hal ini, saya tanamkan di pikiran saya bahwa saya itu bisa melakukan lebih baik daripada ini gitu loh. Jadi setiap saat selalu lebih baik. Itu sih. Oke, keren sih. Iya. Mungkin bisa aku pakai juga di CV gue ya, enggak? Iya, mau nggak pakai aja pakai. Oke Mas, siap. Oke, selanjutnya mungkin Mas Hafiz. Karena saya nggak jago bikin quotes gini. Ya mungkin quotes saya, jangan malu bertanya nanti saat di jalan. Ya karena orang semakin kesini tuh orang masih menurun lah rasa kritisnya terhadap sekitarnya itu, sehingga mungkin sekitarnya juga sering lalai, sering abai gitu. Artinya nggak apa-apa kalau misalnya ada yang nggak benar tentang lingkungan sekitar, bisa dikomentari gitu, walaupun ya nanti jadi sok ngurusin hidup orang. Tapi
untuk kebaikan bersama ya. Oke Mas Hafiz, mungkin emang quotes-nya ini relate banget ya. Meskipun simple, tapi emang benar nih Mas, karena kebanyakan orang ini pengennya ditanyain, bukan tanya sendiri gitu loh. Iya, iya gak? Pasti banyak teman-teman yang kayak gitu. Nah, mungkin ke depannya bisa nih, teman-teman harus lebih confident lagi, harus lebih percaya diri lagi untuk bertanya, karena gak, gak ada salahnya untuk bertanya. Malah kita dituntut untuk menanyakan jika hal itu dirasa salah gitu loh. Nah, mungkin seperti itu. Oke, yang terakhir dari Mas Virus sendiri nih, gimana nih Mas untuk quotes-nya? Gimana ya, mungkin sepertinya ini bukan quotes ya, nggak tahu ini dari siapa. Cuman aku tahu, mungkin aku main Dota gitu ya. Jadi ada pro player namanya Artizi gitu. Dia bilang itu, I never lose, either I win or I learn. Jadi gimana ya, mungkin ketika kalian merasa di bawah, ketika kalian merasa apa ya, mungkin nggak ada yang sepihak sama kalian tuh bukan berarti kalian kalah gitu loh. Tapi kalian tuh di situ belajar gitu sih, gitu. Sama satu lagi sih, everything's good if you are good gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kondisi buruk gitu. Semua kondisi itu bisa baik kalau kita apa ya bisa memandang apa yang memanfaatkan kondisi itu, gitu sih. Jadi lebih ke perspektif kita sendiri sih gitu, daripada kayak menyalahkan kondisi gitu istilahnya. Gitu. Setuju banget ya Mas, setuju. Karena dari yang Mas Virus paparkan tadi itu emang pasti kebanyakan anak ini kayak lebih mental down karena ini down, dikit-dikit down, atau dia merasa tidak baik dari orang lain. Tapi kadang kita butuh perspektif lain untuk memaknai suatu hal tersebut. Nah, yang dijelaskan oleh Mas Virus itu termasuk hal yang benar karena kita akan merasa bagus jika kita menganggap kita bagus. Nah, atau kita tidak bisa dibilang kalah jika kita tidak menyerah. Mungkin seperti itu ya Mas garis besarnya. Ya mungkin seperti itu sih gitu. Jadi ya gimana ya, kayak kita butuh penyikapan yang positif gitu sih gitu. Daripada kita kayak mungkin bahasa kerennya sekarang overthinking gitu sih. Gitu. Nah, benar overthinking. Mungkin harus perbanyak positive thinking nih teman-teman semua. Jangan overthinking terus. Oke, mungkin udah cukup lama kita yang ngobrolnya nih, Sin. Iya, cukup lama banget, keren-keren banget sampai gak kerasa ini waktunya. Seru. Seru banget. Nah, buat kalian semua yang lagi mendengarkan podcast ini, jangan lupa buat update terus info dari BLM melalui apa? Melalui OA kita tentunya nih, Sin. Ya, nih kita ada OA di Line dan Instagram. So, jangan lupa buat teman-teman semua, jangan sampai ketinggalan informasi tentang BLM itu sendiri dengan cara follow tentunya akun OA dari kita. Oke, mungkin cukup untuk BLM kali ini. Terima kasih buat Mas Jody, Mas Virus, Mas Hafiz tentunya atas kesempatannya. Terima kasih Mas semua. Dan Ya, terima kasih juga. ya, terima kasih Mas. Dan buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan juga kami ucapkan terima kasih. Jadi di penutup kali ini aku berdiri lagi, yakni aku Deb. Dan aku Sinta. Sampai jumpa di Salam Sampai BLM. jumpa di Salam BLM selanjutnya. See you. Terima kasih. See you. Terima kasih.